Oke, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Minggu lalu kita sudah selesai membahas tentang organ pernapasan beserta mekanisme pernapasan pada manusia. Nah, jadi hari ini kita akan membahas frekuensi, volume, beserta gangguan pada sistem pernapasan manusia. Oke, nah jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menjelaskan frekuensi pernapasan pada manusia. Yang kedua, menjelaskan volume udara pernapasan pada manusia. Dan yang ketiga, menjelaskan penyakit pada sistem pernapasan manusia. Oke, langsung saja yang pertama kita bahas adalah frekuensi pernapasan. Nah, frekuensi pernapasan itu apa? Oke, nah jadi frekuensi pernapasan itu adalah banyak sedikitnya udara yang masuk dan keluar dari tubuh kita tiap menitnya. Nah, jadi itu pengertian frekuensi pernapasan. Oke, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan pada manusia. Oke, yang pertama umur. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang energi, kita akan itu berkaitan dengan oksigen karena oksigen itu adalah sumber energi bagi tubuh kita. Nah, yang pertama itu umur. Nah, biasanya semakin tinggi umur manusia atau semakin bertambah umur manusia itu, maka frekuensi pernapasannya itu akan semakin rendah. Karena kenapa? Kebutuhan energinya akan semakin sedikit sehingga energi yang dibutuhkan tidak banyak. Jadi frekuensi pernapasannya akan semakin mengecil gitu. Oke. Yang kedua, jenis kelamin. Nah, biasanya laki-laki akan membutuhkan energi lebih banyak daripada perempuan karena laki-laki itu lebih banyak melakukan aktivitas gitu. Jadi mereka lebih banyak membutuhkan oksigen sehingga frekuensi pernapasannya juga akan semakin besar ya. Oke, yang ketiga, suhu tubuh. Nah, suhu tubuh yaitu semakin tinggi suhu tubuh maka frekuensi pernapasan kita akan semakin tinggi. Artinya oksigen yang dibutuhkan semakin tinggi untuk proses metabolisme di dalam tubuh kita. Oke, yang keempat, posisi tubuh. Nah, posisi tubuh juga sangat berpengaruh terhadap frekuensi pernapasan kita. Karena kenapa? Frekuensi tubuh ini berkaitan dengan beban yang harus ditanggung oleh organ tubuh kita. Contohnya ketika posisi tubuh kita berdiri. Nah, jadi pada saat kita berdiri itu otomatis kita lebih banyak membutuhkan energi, oksigen daripada posisi tubuh tiduran. Sehingga pada saat berdiri kita lebih banyak membutuhkan oksigen. Jadi frekuensi pernapasan kita itu semakin besar dibandingkan dengan posisi saat tiduran, ya. Oke, aktivitas tubuh. Nah, semakin banyak aktivitas tubuh yang dilakukan, maka frekuensi pernapasan akan semakin besar. Nah, contohnya kita bandingkan pada saat berlari dan berjalan. Nah, pada saat berlari otomatis aktivitas itu kan semakin besar, oksigen yang dibutuhkan kan semakin besar. Jadi frekuensi pernapasan kita meningkat. Sebaliknya kalau pada saat berjalan, energi yang kita butuhkan itu tidak terlalu banyak, tidak sebegitu banyak pada saat dibandingkan dengan berlari. Jadi pada saat berjalan itu frekuensi pernapasan kita itu lebih rendah ketimbang pada saat berlari. Seperti itu ya. Oke, nah volume udara pernapasan. Nah, jadi volume udara pernapasan ini nanti satuannya cc atau liter atau mililiter gitu ya. Nah, ada beberapa volume udara pernapasan. Yang pertama adalah ada namanya udara pernapasan atau UP atau bisa juga nanti udara tidal ya, volume tidal. Nah, udara pernapasan ini merupakan udara yang masuk atau keluar dari paru-paru sebagai pernapasan biasa gitu. Itu nanti sekitar 500 cc. Jadi saat kamu bernapas biasa itu mengeluarkan dan masukkan udara itu sebesar 500 cc ya. Oke, yang kedua itu ada namanya udara komplementer atau UK. Ini adalah volume udara saat mengambil udara sekuat-kuatnya atau secara maksimal. Itu besarnya 1500 cc. Kemudian ada namanya udara cadangan atau UC. Ini kebalikan dari udara komplementer, yaitu saat menghembuskan nafas sekuat-kuatnya atau saat mengeluarkan nafas secara maksimal. Itu nanti besarnya 1500 cc. Oke. Nah, yang keempat ada namanya kapasitas vital paru-paru atau KV. Nah, jadi kapasitas vital paru-paru ini adalah jumlah udara maksimal yang dapat keluar masuk paru-paru. Nah, jadi rumusnya itu adalah UP ya ditambah UK ditambah UC. Jadi tadi ada UP-nya 500, UK-nya 1500 ditambah UC-nya 1500. Jadi jumlahnya semua 3500 cc.
Oke, yang kelima ada namanya udara residu. Residu berarti ada sisa gitu ya. Nah, jadi udara residu ini merupakan udara yang tersisa di dalam paru-paru. Nah, jadi itu nanti besarnya 1000 cc. Nah, kemudian ada namanya kapasitas total paru-paru. Nah, kapasitas total paru-paru ini merupakan volume udara yang dapat tertampung secara maksimal di dalam paru-paru. Nah, jadi rumusnya itu adalah kapasitas vital paru-paru ditambah udara residu, yaitu 3.500 ditambah 1.000, yaitu 4.500 cc. Jadi sebanyak 4.500 cc lah paru-paru kita bisa menampung udara, ya. Oke. Yang terakhir itu gangguan pada sistem pernapasan. Nah, jadi banyak sekali gangguan pada sistem pernapasan pada manusia. Di buku kamu juga ada, jadi ada beberapa yang Ibu tampilkan. Oke, yang pertama faringitis. Nah, kalau dikatakan faringitis berarti radang pada faring. Kalau laringitis berasal dari kata laring, berarti radang pada laring. Kemudian kalau bronkitis berasal dari kata bronkus, berarti radang pada bronkus. Kemudian ada asma. Nah, jadi asma ini adalah kondisi ketika terjadi penyempitan saluran pernapasan. Jadi biasanya nanti penderitanya itu akan sesak gitu ya. Oke, yang terakhir ada namanya tuberkulosis atau TBC. Nah, jadi TBC ini disebabkan oleh bakteri Bacillus tuberculosis yang menyebabkan nanti alveolus kita itu banyak mengandung cairan sehingga proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida terganggu. Oke, nah jadi ini pembahasan kita pada pagi hari ini. Jadi buat anak-anak ibu yang kurang paham dari penjelasan ibu, silahkan bertanya di kolom komentar di Google Classroom kita. Sekian dan terima kasih, salam sehat dan tetap semangat buat kalian semua.